Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami bisa menyampaikan hasil diskusi kami melalui video ini. Salam dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi metode dan teknik berdakwah menurut Al-Quran dan Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rico Ahyuni dengan NIM 120 40 32 36 69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sintia Putri, NIM 120 40 32 42 39. Perkenalkan, nama saya Dewi Riandiani Putri dengan NIM 12040323875. Metode dan teknik berdakwah dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 125, termuat beberapa metode dakwah sebagaimana dapat dibaca dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Pengertian metode dan teknik berdakwah. Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti jalan. Dalam bahasa Arab disebut tarik, yang berarti jalan yang ditempuh. Sedangkan teknik dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara atau kepandaian membuat dan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa metode dan teknik dakwah merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mempengaruhi atau mengajak orang lain yang disebut mad'u atau sasaran dakwah untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan seni-seni tertentu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai al-hikmah. Kata al-hikmah terulang sebanyak 210 kali di dalam Al-Quran. Secara etimologis, kata ini berarti kebijaksanaan, bagusnya pendapat atau pikiran ilmu, pengetahuan, filsafat, kenabian, dan pepatah. Dan juga diartikan berarti Al-Quran Al-Hakim. Hikmah juga diartikan Allah seperti dalam kalimat hikmah al-tashri' atau mahikmah, zakilah, dan diartikan juga al-kalam atau ungkapan sikat yang padat isinya. Dengan artian al-hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan pada tujuan yang dikehendaki dengan cara yang mudah dan bijaksana. Metode dakwah al-hikmah diterapkan secara implikatif. Dalam hadis riwayat Bukhari 1800 tentang seseorang yang melakukan hubungan suami istri pada bulan suci Ramadan. Esensi hadis ini akan mendorong pemikiran tentang kebenaran terhadap kemudahan hukum syariat Islam. Islam adalah agama yang didirikan atas 3 aspek, yang satu sama lainnya saling berkaitan. Keimanan terhadap doktrin-doktrin agama atau akidah, kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah diterapkan syariat, dan budi pekerti serta keteladanan akhlak
Syariat sebagai satu bagian dari inti ajaran agama Islam, tidak terpisah dari dua aspek lainnya. Lebih dari itu, syariat bersama doktrin dan akhlak membentuk satu aspek yang membentuk karakter seseorang agar memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhannya. 2. Al-Mau'ijah Halasana. Secara etimologi, Mau'ijah berarti nasihat, juga berarti menasehati dan mengingatkan akibat dari perbuatan, menyuruh untuk menaati, dan memberi wasiat agar taat. Dengan artian Al-Mau'ijah Al-Hasana adalah suatu yang dapat masuk ke dalam kalbu dengan penuh kelembutan, tidak berupa terhadap suatu yang tidak dilarang, tidak menjelek-jelekkan atau membongkar kesalahan, sebab kelemah lembutan seringkali dapat meluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar. Metode dakwah Al-Mau'ijah Al-Hasanah ditetapkan secara implikatif dalam hadis Imam Ahmad melalui jalur Abu Umamah yang meneruskan kepada Sulaiman tentang seorang pemuda yang meminta izin berzina. Secara sadar, pemuda tersebut paham bahwa berzina adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama. Rasulullah tidak serta-merta melarang dan mengklaim bahwa perbuatan zina itu dibenci oleh Allah. Beliau kemudian mengajak pemuda untuk berpikir dan bertanya, jika zina menghampiri ibu dan saudara-saudaranya. Tanpa menyinggung perasaan, pemuda memahami bahwa berzina adalah perbuatan yang hina. 3. Al-Mujadalah. Secara etimologi, Al-Mujadalah bermakna diskusi atau perdebatan. Kata jadal atau diskusi terulang sebanyak 29 kali dengan berbagai bentuknya di beberapa tempat dalam Al-Quran. Diskusi mempunyai 3 objek, yaitu membantah karena yang pertama menyembunyikan kebenaran, 2. mempunyai ilmu atau ahli kitab, 3. kepentingan pribadi di dunia. Al-Quran menyuruh manusia dengan istilah ahsan atau dengan kata yang terbaik. Jidal disampaikan dengan ahsan atau yang terbaik, menandakan jidal mempunyai 3 bentuk. Ada yang baik, yang terbaik, dan buruk. Dalam melaksanakan dakwah dengan model diskusi ini, seorang dai selain harus menguasai ajaran agama Islam dengan baik, juga harus mampu menahan diri dari sikap emosional dalam mengemukakan argumennya. Dia tidak boleh menyinggung perasaan dan keyakinan orang lain, sebab akan merugikan dai. Metode dakwah Al-Mujadalah diterapkan secara implikatif dalam hadis riwayat Tirmizi 1582 yang menceritakan tentang diskusi antara Rasulullah dengan salah seorang sahabat yang bertanya tentang amalan utama. Rasulullah menjawab semua pertanyaan tersebut secara terstruktur, mulai amalan yang paling sederhana hingga yang paling tinggi derajatnya.